didukung oleh Citra pemimpin yang religius, sederhana, penyayang, dan dekat dengan masyarakat sangat melekat pada sosok wali kota Bandar Lampung, Eva Duyana. Tidak heran masyarakat kota Bandar Lampung lebih mengenalnya dengan panggilan Bunda Eva. Sebagai orang nomor satu di kota Bandar Lampung, Eva Duyana menjadi inspirasi bagi para perempuan dalam mendidik anak, menjaga kesehatan keluarga, dan aktif di masyarakat, serta membuktikan perempuan bisa menjadi pemimpin tanpa meninggalkan perannya sebagai seorang ibu. Berbagai program yang dicanangkan pun terbukti telah berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat kota Bandar Lampung. Seperti apa sosok wali kota Bandar Lampung, Eva Duyana? Cerita selengkapnya dalam Perempuan Penggerak Negeri. Halo Bunda Eva, apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih Bunda Eva sudah diajak main ke kota Bandar Lampung ya. Ya, Bandar Lampung ini enak, pemandangannya bagus, makanan kulinernya luar biasa. Walaupun kota kecil tapi luar biasa. Siapapun banyak yang hadir ke sini ke Bandar Lampung. Nggak sabar mau Ya, makanya nanti kita ceritakan detailnya Bandar Lampung. Yuk, masuk ke ruangan Bunda Eva yuk. Baik. Bunda Eva, terima kasih sudah diajak main ke kantornya. Kita tahu sepak terjang Bunda Eva sungguh luar biasa untuk masyarakat kota Bandar Lampung. Dan di awal kepemimpinan langsung fokus dari Bunda Eva masalah pendidikan dan kesehatan masyarakat. Mengapa sih Bun memfokuskan pada dua bidang ini? Ya kalau pendidikan memang penting ya. Karena Bunda pengen SDM dari Bandar Lampung ini harus jauh dari kota-kota lainnya. Karena orang merasa bahwa Sumatera ini ya jauh dari perkotaan, padahal kan tidak. Dan juga kenapa kita prioritaskan pendidikan di kota Bandar Lampung, Bunda Eva nggak mau anak-anak tidak sekolah. Khususnya untuk anak-anak yang nggak mampu di sekolah negeri dimanapun saja yang ada di Bandar Lampung boleh masuk. Dan mereka mendapatkan fasilitas. Tas bisa isinya seragam 2 setel, sepatu 2 pasang. Dan alhamdulillah udah berapa tahun ini anak-anak di sekolah Bandar Lampung terutama yang tidak mampu itu bisa sekolah. Nah selanjutnya kita setelah mereka masuk SMP terputus dengan SMK, SMA karena bukan milik kota Bandar Lampung, kabupaten kota ya, karena milik provinsi, kita ada beasiswa. Beasiswa ini kita inikan untuk warga yang tidak mampu tapi di sekolah negeri. Kita bayarkan SMA, kita bayarkan sampai selesai. Perguruan tinggi juga kita bayarkan sampai selesai bertahap. 2025 ini 2.000 untuk perguruan tinggi, 5.000 untuk SMK dan SMA. Nah, kenapa kita tambah tiap tahun kita tambah? Ya perkembangan cukup bagus untuk anak-anak di tempat kita. Dari sekarang ini mungkin kualitas di kota Bandar Lampung untuk SDM-nya jauh lebih baik dari yang daerah-daerah lainnya ya. Karena apa? Kita di sini prioritas anak-anak untuk sekolah. Sekolah ini untuk penting di mana saja mereka berada, insya Allah. Dan juga masalah etika, apalagi di kota Bandar Lampung ini sebelum mereka belajar, mereka harus baca ayat pendek. Kalau di sekolah-sekolahan Kristen biasanya mereka berdoa untuk agamanya. Dan ini sudah diprioritaskan untuk di Bandar Lampung. Dan ini sudah berlaku udah lama sekali. Karena kalau mereka agamanya kuat, insya Allah sekolah dimanapun saja berada, mereka bergaul dengan siapa saja, insya Allah bisa. Oke, jadi sudah sekolah gratis dan yang dikuatkan adalah pendidikan karakter dan agama. Ya, betul. Karena itu penting buat modal mereka di masa depan ya Bu. Agamanya baik, karakternya baik, pendidikannya juga baik. Jadi insya Allah kemana saja mereka untuk lebih tinggi dan mereka bekerja, insya Allah mereka bisa menempatkan di mana mereka harus berbuat, di mana juga mereka harus melakukan segala sesuatunya. Karena kalau dari dasar kita sudah mendidik yang baik, insya Allah. Dan di rumah juga saya rasa orang tuanya juga jauh lebih baik. Dan di sekolah dengan adanya seperti ini nggak putus jadinya, insya Allah kita berjalan dengan baik, insya Allah.
Oke, itu hak-hak dasar Ya. masyarakat Kota Bandar Anak-anak Lampung yang terutama Bandar Lampung ya. dipenuhi haknya Ya. tentunya. Nah, kalau kesehatan, tadi sekolah gratis sudah dilakukan berjenjang dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, Ya. semakin banyak sekolah yang digratiskan untuk anak-anak. Bahkan juga sudah mentas anak-anaknya ya. Ya. Nah, dari sisi kesehatan juga Bunda kuatkan lagi anak-anak supaya bisa menghadapi masa depan yang lebih baik dengan kesehatan mereka. Seperti apa, Bun? Kalau kesehatan bukan hanya anak-anak saja, semua prioritas kesehatan bagi warga Bandar Lampung yang tidak mampu. Sekarang ini bukan hanya pendidik kesehatan, kita hanya mereka berobat ke puskesmas, mereka datang ke rumah sakit. Oh tidak, sekarang ini puskesmas, puskeskel harus keliling. Dan ini saya punya grup, ya grup yang saya lakukan, Bunda Eva lakukan, ke camat. Camat kita punya grup, jadi saya pantau nih kayak hujan. Ini saya pantau melalui HP saya. Kita punya grup. Jadi saya telepon, Assalamualaikum para camat. Ini dalam keadaan posisi di kantor Bunda, di kantor wali kota hujan. Gimana posisi tempat masing-masing? Bunda tunggu ya sampai 5 menit. Kabarkan, nanti kita informasikan di grup ini. Nah, puskesmas juga gitu. Puskesmas kita punya grup yang memang saya menanyakan keadaan di lapangan. Kayak kalau misalnya saya keliling saya datang ke lapangan, ada masalah. Ada masalah misalnya ada yang ibu sakit atau anak sakit, selalu saya telepon. Saya telepon, dok ini ada begini-begini, coba datang ke sini. Datang, nggak berapa menit, dan mereka datang langsung periksa. Loh, ibu kan kemarin sudah dibilang, kenapa ibu nggak datang ke puskesmas? Yaudah, kalau ibu memang nggak puskesmas, nanti kami datang ya bu, tiap ini datang, nanti kami cek juga puskesmas kita yang akan hadir ke sana. Dan banyak sekali layanan yang memang harus kita lakukan. Dan juga untuk ibu hamil kita ada sesar. Sesar gratis, dan juga untuk lansia kita ada pengobatan, istilahnya kita datang ke tempat warga masyarakat Kota Bandar Lampung. Inilah kolaborasi yang bagus, yang alhamdulillah bukan hanya pemerintah Kota Bandar Lampung saja, tapi tingkat bawah. Kesehatan kita punya puskesmas dan juga rumah sakit ada di Sokrodipo dan juga puskeskel. Dan kalau pemerintah kita punya OPD, punya camat dan punya lurah. Nah, lurah ini punya lagi tim lagi, punya RT, lingkungan, ya, Limas. Dan juga bergabung kolaborasi dengan Babinsa, Babinkatimmas. Makanya Kota Bandar Lampung alhamdulillah geraknya kita cukup baik, dan ini luar biasa ya Bunda Eva rasakan, karena kebersamaan ini ternyata kolaborasi seberat apapun bisa terselesaikan dengan kolaborasi yang baik. Baik, jadi good governance terlihat dari komunikasi yang sangat-sangat aktif di internal dan juga responsif tentunya untuk masyarakat yang punya kendala terhadap hal-hal di hari-hari ya, sampai level RT juga sangat mengayomi. Apalagi saya ini suka jalan, Mbak. Bukan hanya jalan ke jalan-jalan besar, saya suka kalau misalnya nganggur saya datang ke bukan ke lingkungan tapi ke gang-gang gitu. Saya lihat di sana, saya ngobrol, nanya-nanya. Kadang-kadang di situ cerita mereka, Bu nanti ini ya Bu, iya Bu sabar, makanya doain kita banyak duitnya ini. Saya bilang kalau duit kita banyak apa yang nggak bisa kita lakukan? Yang terpenting dari masyarakat bantu pemerintah. Gimana caranya pemerintah bisa bekerja dengan baik, masyarakat dengan merasakan program-program dari pemerintah Kota Bandar Lampung. Dan alhamdulillah ke Kota Bandar Lampung di sini organisasi wanitanya kita juga baik bagus, PKK-nya, Dharma Wanita, GOW, terus juga ininya juga KKB, Sub BPKBD, itu semuanya gerak semuanya. Jadi disinilah peran kita kepala daerah. Kayak saya, kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan apa-apa, saya harus ketemu dengan mereka, saya harus bicara dengan mereka, bahwa peran mereka ini penting untuk yang di bawah. Oke, baik, nanti kita akan berbincang-bincang lagi, Bu. Boleh. Saya mau diajak kemana? Katanya saya mau diajak-ajak nih. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Perempuan Penggerak Negeri. Didukung oleh
kita lagi di JPO Milenial. Nah, ini adalah JPO yang diresmikan oleh Bunda saat kepemimpinan di Februari tahun ini. Kenapa Bun infrastruktur penting? Kalau menurut Bunda, ya semua melalui infrastruktur. Karena kalau semua jalan-jalan bagus, insya Allah semua akan masuk hadir ke Bandar Lampung, terutama investasi. Apalagi di Bandar Lampung tidak ada pertanian, tidak ada kelautan, tidak ada perikanan. Semuanya kami dari barang dan jasa. Kalau kami pelayanannya bagus, semuanya baik, insya Allah banyak yang hadir sini. Apalagi Bandar Lampung ini, kita prioritas warga masyarakat Bandar Lampung, siapapun yang akan hadir di Bandar Lampung, investor siapapun, 15% harus warga Bandar Lampung. Itu yang harus perjanjian dengan kita. Karena kalau misalnya kita tidak ada perjanjian seperti itu, nanti malah ngambil dari luar. Tapi kalau dengan perjanjian seperti itu, alhamdulillah. Dan ini sudah kita lakukan. Maka dari itu kemarin BPS ya tahun kemarin sudah menginformasikan kita untuk tingkat pengangguran di Kota Bandar Lampung jauh lebih menurun. Dan kita juga sudah mengajak semua warga masyarakat Bandar Lampung, terutama anak-anak yang putus sekolah, ya kita adakan pelatihan untuk mereka. Sudah dari beberapa tahun yang lalu, pelatihan banyak sekali yang kita lakukan untuk masyarakat Bandar Lampung. Dan kita harapkan mereka bukan hanya bekerja dengan orang lain, tapi mereka bisa mengajak teman-temannya juga untuk bekerja dengan mereka. Dan ini kita prioritaskan untuk anak-anak yang ada di Bandar Lampung. Wow, bagus sekali Bun view-nya. Alhamdulillah juga selesai hujannya berhenti. Jadi kita bisa lihat pemandangan. Lihat laut, gunung, kota Bandar Lampung. Oke, Bun bicara soal good governance tadi juga sempat kita singgung. Bagaimana kemudian Kota Bandar Lampung mengedepankan transparansi lewat pemanfaatan teknologi? Iya, kita punya online pelayanan. Kayak Dukcapil, perizinan, kita semua bisa pelayanan melalui online. Dan juga untuk buat KTP, buat KK, kita juga bisa melayani online. Karena apa? Masyarakat sekarang pengennya yaitu yang praktis. Dan kalau mereka mau datang ke kantornya juga kita perbolehkan. Karena pelayanan penting. Karena kalau pelayanan ini baik, insya Allah semua masyarakat akan puas dengan apa yang sudah kita lakukan. Mungkin Mbak akan lihat itu gedung yang baru kita adakan di situ ya. Di situ ada non vertikal juga yang ada di situ. Sudah itu ada juga dari Forkopimda kita yang buat di situ. Supaya untuk melayani pelayanan yang lebih baik itu di sini. Biar buat SIM nggak usah jauh-jauh lagi, di sini bisa. Sudah itu mau buat paspor nggak usah jauh-jauh, di sini juga sudah bisa di pol pelayanan ini. Kita pingin Kota Bandar Lampung ini kita utamakan adalah pelayanan. Kalau pelayanan baik, insya Allah masyarakat semua akan puas dengan apa yang diberikan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Itu harapan kita bersama. Dan masalah pelayanan-pelayanan lain, makanya Bunda kalau misalnya kita lagi rakor masalah bersama OPD, itu Bunda selalu bilang masalah pelayanan. Pelayanan kita untuk masyarakat itu harus nomor satu. Karena apa? Dengan pelayanan yang baik, mereka akan puas dengan apa yang kita lakukan. Jadi pelayanan terpadu itu nomor satu. Nomor satu. Kayak camat, lurah, itu juga seperti itu. Kayak masalah izin-izin, kita juga harus prioritas untuk melayani masyarakat Kota Bandar Lampung. Kadang-kadang mereka langsung telepon ke saya, Bun ini gimana Bun? Oh iya, nanti Bunda sambungkan ya. Datang aja ke sini, kalau nggak ini lainnya, ini nomor kontaknya, langsung kita laporkan. Dan semua data-data transparan bisa diakses oleh masyarakat ya, alhamdulillah. Prioritas pelayanan. Prioritas pelayanan kepada masyarakat nomor satu, tidak boleh diganggu-gugat. Dan masyarakat merasakan kenyamanannya. Kalau kerukunan umat beragama di sini alhamdulillah. Kita punya wisata rohani namanya. Wisata rohani ini yang non muslim kita juga ada. Itu kita berangkatkan misalkan 3 bus untuk kerukunan umat beragamanya. Jadi Bunda mensupport juga ya untuk agama kita juga prioritas. Dan juga tokoh-tokohnya karena kita punya namanya FKUB ya. FKUB ini kita berikan satu operasional kendaraan supaya mereka untuk menginformasikan ke kecamatan atau ke kelurahan itu gampang. Oke, baik. Jadi untuk masyarakat yang mau wisata rohani bisa disupport langsung oleh pemerintah kota dan mereka mendapatkan operasional di sini. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Sama-sama. Ibu, saya mau diajak kemana lagi nih? Ayo Bunda. Nanti kita ada satu lagi. Oke Bunda, terima kasih.
Didukung oleh Didukung oleh Ibu, terima kasih masih Ya, bersama sama-sama. kami di sela-sela kegiatannya. Ini kita lagi ada di mana nih, Bu, sekarang? Kita sekarang ini ada di Mall Pelayanan Terpadu untuk warga masyarakat Kota Bandar Lampung. Di sini ada yang non vertikal, ada juga dari pemerintah Kota Bandar Lampung. Oh. Karena di sini banyak sekali kayak kita bisa membuat kelakuan baik di sini, juga ada juga dari kejaksaan, ada juga dari Oke. PPA, dari pengadilan negeri. Di sini ada juga semuanya. Oke, jadi semua pelayanan Ada di bisa sini. ada di sini Iya. semua ya? Sini jadi sampai satu ya? lantai 10. Oh, Nanti di juga ada lantai. namanya 1000 wajah. Hah? 1000 wajah ini akan menampilkan titik-titik di mana tiap warga Bandar Lampung per RT itu keluar kelihatan mukanya. Oke. Nanti di sini ada. Jadi 1000 semua wajah pusat namanya. data di sini? Ada datanya semua di sini. Oke, kita lihat Ya, boleh ya, Bu, ya, boleh ke dalam ke ya. atas, yuk. Kita sekarang ada di Mall Pelayanan Terpadu yang ada di Bandar Lampung. Nah, Nah, salah ini apa satunya nih, Bu? ini perizinan. Oh. Ini kalau ada yang buka usaha, ini semuanya ada di sini. Dan alhamdulillah, ini tadi saya tanyakan gimana pelayanan di sini, rame, alhamdulillah. Karena kan kita berikan kemudahan-kemudahan bagi pelayanan dan juga ini bisa melalui online. Dan melalui online ini yang banyak kadang-kadang warga masyarakat Bandar Lampung yang hadir, yang kayak angkringan, juga yang warung-warung, yang rumah makan banyak juga melalui online. Oke, perizinan UMKM jadi di sini ya. Iya. Operasionalnya dari jam berapa sampai jam berapa, Ibu? Ini dari pagi setengah 8 udah bisa on, bisa bekerja. Oke. Iya, bisa datang. Nah, kayak ini pendapatan daerah dari pajak-pajak semua dapatnya dari sini, dispenda di sini. Oke. Dan alhamdulillah pajak kita sekarang ini semenjak dibantu oleh kejaksaan, ya, karena kan banyak sekali yang nunggak nih. Nah, alhamdulillah kita kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Nah, kita banyak perubahan yang kenaikannya luar biasa untuk PAD Kota Bandar Lampung. Oh, Iya. baik. Jadi semua dinas ada di sini, masyarakat kalau mau bikin paspor di sini, Iya. SKCK di sini, Iya. gitu ya, Bu ya? Iya. Dan juga ini kita juga melakukan apa namanya kerjasama juga sama ini apa namanya Kementerian Pertahanan, Imigrasi juga ada dan juga sekali banyak pelayanan yang memang kita berikan kepada seluruh masyarakat melalui mall pelayanan ini. Nah, harapan kita, harapan Bunda Eva nih buat masyarakat, jadi nggak usah susah-susah lagi ke sana bahwa kita Kota Bandar Lampung memiliki mall pelayanan terpadu milik masyarakat untuk masyarakat. Oke, nggak perlu datang Nggak perlu satu-satu ke susah-susah. kantor satu, Iya. kantor lain gitu ya, semuanya Makanya di Bunda sini. selalu bilang sama teman-teman yang ada di sini, pelayanan kita yang terpenting adalah mereka datang, kita sambut dengan senyum. Baru kita tanyakan baik-baik apa keperluannya, baru kita bantu untuk penyelesaian. Insya Allah, alhamdulillah. Kota Bandar Lampung juga selalu mencetak prestasi dengan banyak mencetak rekor muri ya, Bu Iya. ya? Apa saja, Bu, prestasinya? Kalau muri banyak sekali ya, terutama masalah pariwisata. Kayak kemarin kita juga baru mendapatkan muri. Ya, muri itu ini ngigel. Ngigel itu ciri khas tradisi masyarakat Kota Bandar Lampung. Dan juga kita makan seruit namanya. Seruit ini makanan juga dari khas Lampung. Kemarin juga sikubal. Sikubal itu makanan, mungkin kalau di Padang ada lemang ya. Kalau kita sikubal, yang kemarin panjangnya kurang lebih 25 meter ya. Lebarnya itu kalau nggak salah 25 cm. Jadi segini panjang sekali. Dan alhamdulillah kemarin bisa dinikmati oleh masyarakat Kota Bandar Lampung. Dan banyak sekali muri yang didapatkan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung, terutama untuk masyarakat Kota Bandar Lampung. Banyak sekali pelayanan yang memang diberikan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung yang gratis untuk masyarakat. Apalagi masalah pendidikan. Sekarang kita lagi mensosialisasikan kemasyarakatan untuk pendidikan. Karena pendidikan sekarang ini bagi anak-anak yang tidak masuk negeri, kita punya sekolah siger namanya. Sekolah siger ini bagi anak-anak yang tidak masuk sekolah negeri dan juga putus sekolah, umurnya 20 tahun ke bawah. Dan ini kita terima dan mereka supaya sekolah dan ikut pendidikan yang ada di sekolah siger kami. Benar-benar pelayanan dari hati. Bunda Eva, aku mau lihat ke sini lagi, Boleh. boleh? Kita lihat-lihat yang Nah, lain ini di ya. Snaker.
Oke, ini ada dinas tenaga kerja. Lalu ada apa lagi nih Bun? Pendidikan, perindustrian. Nah di sini dinas pendidikan tugas yang tadi yang sekolah-sekolah gratis-gratis ini tugasnya. Perindustrian ini masalah UMKM juga sama koperasi, biasanya berbarengan. Karena koperasi juga kita punya pinjaman tanpa bunga. Pinjaman tanpa bunga ini diberikan kepada penggiat usaha ya, warga Bandar Lampung, pinjam 25 sampai 50 juta, bunganya pemerintah yang bayar, pokoknya mereka yang bayar. Wow, Iya, luar biasa ya. alhamdulillah. Jadi semua pusat pelayanan di sini dibantu masyarakatnya supaya agar lebih mudah gitu ya Bun ya. Apalagi di 10 lantai semua pelayanan semua ada di sini insya Allah. Nah Bun, tadi memang kan Bunda ini mengedepankan pelayanan dari hati, dekat dengan masyarakat gitu ya. Sebagai sosok perempuan yang memimpin Kota Bandar Lampung, sebetulnya apa sih Bun value-value yang Bunda bawa untuk memimpin Kota Bandar Lampung? Yang penting tugas kita kewajiban ini di rumah selama kita sebagai kepala daerah ini harus berbarengan. Tugas kewajiban kita kalau kayak Bunda sendiri ya, kalau di rumah saya tidak pernah menceritakan apa keadaan yang ada di kantor. Saya khusus di rumah itu yang di rumah. Nah terus kalau saya di kantor juga saya tidak pernah membahas masalah keluarga. Dan alhamdulillah kalau ini memang kita jalankan dengan baik, posisi kita sebagai kepala daerah itu memang harus benar-benar pinter-pinter kita harus membagi waktunya. Kayak saya misalnya Bunda pulang malam, pasti Bunda sampaikan, misalnya Bunda telepon sama suami, ini loh Bang, ini saya pulang segini ya Bang, karena ada ini. Nah, alhamdulillah anak-anak dan suami memaklumi dengan apa pekerjaan yang Bunda Eva lakukan. Dan kalau tugas dan kewajiban ini kita lakukan, insya Allah kita berbarengan ya. Berbarengan tugas kita di rumah sebagai makmum ya, tapi tugas kita di luar rumah sebagai kepala daerah, insya Allah sejalan, insya Allah pasti berhasil semua perempuan-perempuan hebat. Apalagi Bunda punya pantun nih perempuan-perempuan hebat. Apa nih Bun? Haruslah mantap saat melangkah, agar mudah meraih mimpi. Jangan anggap perempuan lemah, sekali bergerak berjibun prestasi. Masya Allah, keren banget Bun. Iya, ini juga alhamdulillah. pasti menjadi inspirasi bagi perempuan-perempuan di luar sana. Ada yang mau disampaikan Bun? Ya untuk perempuan-perempuan hebat yang ada di seluruh Indonesia, khusus Kota Bandar Lampung, lakukanlah sesuai dengan hati nurani kita. Semua pekerjaan itu semua gampang, semua kerjaan itu ringan. Apa yang kita lakukan harus dengan senang hati. Dan apapun kerjaan kita, Allah mencatat kebaikan untuk kita semuanya. Perempuan hebat tidak pernah ngeluh, perempuan hebat lakukan yang terbaik untuk keluarga. Dan juga apapun foksi kita sebagai petugas negara atau petugas yang diberikan amanah oleh masyarakat, di mana saja berada. Terima kasih Bunda Eva sudah menyempatkan makasih banyak. bersama kami di Perempuan Penggerak Negeri. Semoga menginspirasi pemirsa semua di rumah. Pemirsa di Indonesia juga pasti sangat terinspirasi dengan apa yang sudah dilakukan Bunda Eva untuk Kota Bandar Lampung, untuk negeri tercinta. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Dari sentuhan seorang ibu, kota ini belajar untuk peduli. Dari ketegasan seorang pemimpin, kota ini belajar untuk bertumbuh. Eva Duyana atau yang akrab disapa Bunda Eva bukanlah sekadar seorang wali kota. Ia adalah simbol perempuan penggerak negeri. Ia membuktikan bahwa kasih sayang bisa berjalan beriringan dengan keberanian membangun bangsa. Saya Gadis Bianca, kita berjumpa lagi di Perempuan Penggerak Negeri berikutnya. Didukung oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.